Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar pelaku kegiatan ekonomi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Yang belum presensi, silahkan presensi terlebih dahulu. Kemudian, persiapkan alat tulis dan perlengkapan pembelajaran. Serta dengarkan baik-baik yang akan Bu Devi sampaikan. Pada pembelajaran kali ini, nanti tugas kalian ada di Google Classroom, yaitu mengerjakan soal uraian yang akan Bu Devi sampaikan. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi. Terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar pada KD 3.4. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep permintaan dan penawaran, memahami konsep permintaan dan penawaran, memahami mengenai harga keseimbangan, serta menjelaskan tentang bentuk-bentuk pasar, nilai karakter, bersyukur, jujur, toleransi, rasa ingin tahu, bersahabat, dan komunikatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang penawaran dan permintaan. Dan penawaran dan permintaan ini biasanya kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Kita melakukan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan. Kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat. Kurva permintaan. Pada kurva permintaan ini memiliki kemiringan ke bawah. Kurva permintaan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kuantitas dan harga dalam permintaan agregat. Pada kurva ini, pada tingkat harga yang tinggi, maka permintaannya rendah. Namun pada harga yang rendah, permintaannya tinggi. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya harga barang, komplementer dan substitusi, jumlah pendapatan, jumlah dan karakteristik penduduk, perubahan mood, selera, tradisi, masyarakat, perkiraan dan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, dan kondisi sosial ekonomi. Di sini saya mengambil contoh rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan mempengaruhi permintaan konsumen sebelumnya. Selanjutnya, peningkatan permintaan. Peningkatan permintaan juga disebabkan karena misalnya selera masyarakat, pendapatan masyarakat, kebutuhan masyarakat, jumlah kebutuhan masyarakat. Dari pergeseran permintaan ini terjadi pada harga yang sama, namun jumlah barang ataupun jasa yang diminta itu mengalami peningkatan. Di sini pada
tingkat harga yang tinggi, permintaannya rendah pada permintaan yang pertama. Kemudian pada harga yang sama dengan permintaan yang pertama, pada permintaan yang kedua ini melakukan peningkatan pada permintaan. Ini terjadi pergeseran dari permintaan pertama ke permintaan yang kedua yang mengalami jumlah peningkatan pada permintaan akan barang maupun jasa. Selanjutnya ada penurunan permintaan. Penurunan permintaan ini juga bisa disebabkan karena jumlah dari penduduk, pendapatan penduduk, tradisi dari masyarakat, mood, dan juga selera. Di sini ada permintaan masyarakat pada jumlah harga barang maupun jasa. Di sini jumlah pada harga 9.000, jumlah permintaannya 20.000, 20 kg. Selanjutnya pada permintaan yang kedua mengalami penurunan pada harga yang sama. Ini juga dikatakan pergeseran permintaan. Dari permintaan yang tinggi ke permintaan yang rendah. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun. Di sini ada kurva penawaran. Kurva penawaran mengalami kemiringan dari kiri bawah ke kanan atas. Pada tingkat harga yang tinggi, maka permintaan akan tinggi. Namun, jika tingkat harga rendah, maka maka penawaran juga rendah. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi serta harapan produsen, harga barang dan jasa. Di sini saya mengambil contoh kemarau panjang. Kemarau yang berkepanjangan dapat mengakibatkan hasil produksi padi berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi penawaran padi di pasaran. Karena tidak ada produksi padi, maka penawarannya berakibat pada berkurangnya akan penawaran. Selanjutnya ada peningkatan penawaran. Peningkatan penawaran ini terjadi karena tadi ya, ada kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana, dan lain sebagainya. Di sini ada tingkat harga yang rendah, itu penawarannya juga rendah. Namun pada tingkat harga yang tinggi, maka penawarannya juga tinggi. Selanjutnya ada penurunan penawaran. Penurunan penawaran juga disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya pengaruh teknologi, kemudian tadi biaya produksi, terus peristiwa alam, dan lain sebagainya. Ini pada tingkat harga yang rendah, ini ada penawaran yang rendah. Kemudian pada tingkat harga yang tinggi, maka penawarannya juga
tinggi. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Di sini lihat kalau ada permintaan penawaran pertama dan penawaran yang kedua, ada penurunan akan permintaan. Sekian penjelasan materi penawaran dan permintaan. Jika ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di Google Classroom di kolom komentar. Dan jangan lupa, tugasnya sudah ada di Google Classroom. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu pengumpulan. Tetap belajar meskipun di rumah, karena memang keadaan yang memaksa kita untuk belajar jarak jauh. Terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.